sebuah desa yang tenang, ketika bulan sabit menggantung rendah di langit, malam adalah selimut kedamaian. Namun, kedamaian itu seringkali dipecahkan oleh suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal, sebuah melodi ganjil yang hanya terdengar di tengah kegelapan. Bapak Surya, penjaga malam yang skeptis, pertama kali mendengarnya. Awalnya, Bapak Surya mengira itu hanya angin atau kucing yang mengais sampah. Namun, suara itu terlalu teratur, terlalu disengaja. Ia berjalan perlahan menyusuri jalanan yang gelap, senternya menyapu kegelapan, mencari sumber suara misterius itu. Di ujung jalan, di bawah cahaya remang-remang lampu jalan yang berkedip, ia melihatnya. Sesosok perempuan tua, membungkuk, dengan rambut putih tergerai dan kain lusuh membalut tubuhnya. Ia menyapu, dengan sapu lidi panjang, membersihkan jalanan yang sudah bersih. Bapak Surya merasakan bulu kuduknya meremang. Siapa perempuan tua ini? Mengapa ia menyapu di tengah malam? Saat ia mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah larut dalam kegelapan malam, hanya menyisakan suara gesekan sapu yang perlahan memudar. Cerita tentang nenek sapu dengan cepat menyebar di kalangan warga. Awalnya hanya bisik-bisik, kemudian menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Beberapa warga mengaku melihatnya, yang lain hanya mendengar suaranya. Tetapi semua sepakat, kehadirannya membawa aura misteri dan ketakutan. Tak lama kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Bukan hanya barang hilang, tapi juga bisikan-bisikan aneh di telinga, mimpi buruk yang menghantui, dan perasaan diawasi yang mencekam. Warga mulai merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Ketakutan melanda desa. Anak-anak dilarang keluar malam, pintu dan jendela dikunci rapat. Beberapa keluarga tidak tahan dengan teror yang tak kasat mata ini, mulai mengemasi barang-barang mereka dan pindah, meninggalkan desa yang dulunya damai. Kabar tentang teror nenek sapu akhirnya sampai ke telinga Kyai Hidayat, seorang tokoh agama yang disegani di daerah seberang. Ia dikenal memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Merasa terpanggil, Kyai Hidayat memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Setibanya di desa, Kyai Hidayat disambut oleh warga yang ketakutan. Mereka menceritakan semua kejadian aneh yang mereka alami, dari suara sapu lidi hingga bisikan-bisikan mengerikan. Kyai Hidayat mendengarkan dengan seksama, matanya memancarkan ketenangan. Malam itu, Kyai Hidayat memutuskan untuk menunggu nenek sapu. Ia duduk bersila di teras masjid, melantunkan doa-doa, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Udara terasa berat, dan bulan sabit tampak lebih pucat dari biasanya. Tepat di tengah malam, suara sapu lidi itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih keras, lebih dekat, dan diiringi oleh tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kyai Hidayat membuka matanya, menatap ke arah datangnya suara. Sosok perempuan tua itu muncul dari balik kegelapan, sapu lidi di tangannya kini tampak lebih panjang dan runcing, matanya merah menyala. Ia tidak lagi menyapu, melainkan melayang perlahan, mendekati masjid dengan senyum sinis. "Kau datang untuk mengusirku?" Suara nenek sapu terdengar serak dan dingin. "Desa ini adalah milikku." Kyai Hidayat berdiri tegak, membalas tatapan mata merah itu tanpa gentar. "Hanya Allah yang memiliki segalanya," jawabnya dengan suara mantap. Nenek sapu tertawa keras, tawanya menggema di seluruh desa. Ia mengayunkan sapu lidinya, menciptakan angin kencang yang menerbangkan debu dan dedaunan. Kyai Hidayat tetap berdiri kokoh, tangannya mengangkat, mulai melantunkan ayat-ayat suci. Dari sapu lidi nenek sapu, muncul cahaya hitam yang pekat, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang mencoba menerkam Kyai Hidayat. Namun, setiap kali bayangan itu mendekat, cahaya putih dari ayat-ayat Kyai Hidayat memadamkannya. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya berlangsung sengit. Nenek sapu semakin marah, kekuatannya semakin besar, tetapi Kyai Hidayat tidak menyerah. Ia terus melantunkan doa, memancarkan energi positif yang menekan aura jahat nenek sapu. Akhirnya, dengan satu lantunan ayat yang kuat, Kyai Hidayat mengarahkan tangannya ke nenek sapu. Cahaya putih yang sangat terang menyambar, menembus aura hitam yang mengelilingi perempuan tua itu. Nenek sapu menjerit kesakitan, jeritannya memilukan dan perlahan memudar.
Tubuhnya mulai retak, seperti patung tua yang rapuh, dan ia pun hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin. Sapu lidinya jatuh ke tanah, patah menjadi dua. Kyai Hidayat terengah-engah, tetapi ia berhasil. Kegelapan yang menyelimuti desa perlahan terangkat. Udara kembali terasa ringan, dan tawa cekikikan yang menakutkan itu tidak lagi terdengar. Desa itu akhirnya bebas dari teror nenek sapu. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara sapu lidi di tengah malam, tidak ada lagi bisikan menakutkan, dan tidak ada lagi warga yang pindah. Kisah tentang nenek sapu yang jahat dan Kyai Hidayat yang pemberani menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebuah pengingat akan kemenangan kebaikan atas kejahatan.